Proses pembuatan arang aktif tempurung kelapa. Tahap pertama, mengecilkan ukuran tempurung kelapa. Tahap kedua, memanaskan tempurung kelapa dengan oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 60 menit untuk penghilangan kadar air. Tahap ketiga, memasukkan tempurung kelapa ke dalam tanur atau furnace pada suhu 600 derajat Celcius selama 60 menit untuk proses karbonisasi. Tahap keempat, mencampurkan arang dengan aktivator polyethylene glikol dengan melibatkan reaksi solid state. Reaksi solid state atau yang dikenal reaksi keramik yaitu metode yang melibatkan pemanasan berbagai padatan pada temperatur tinggi yang relatif lama untuk membentuk produk yang juga berupa padatan. Tahap kelima, serbuk arang dan aktivatornya masing-masing dipanaskan dalam tanur atau furnace pada suhu 600 derajat Celcius selama 60 menit. Tahap keenam, memasukkan ke dalam oven dengan suhu 120 derajat Celcius selama 30 menit. Tahap ketujuh, selanjutnya arang aktif dimasukkan ke dalam desikator selama 30 menit untuk proses pendinginan. Tahap ke-8, memasukkan arang aktif ke dalam mesin grinding ball mill tipe Retsch PM 400 untuk mendapatkan ukuran nanopartikel. Tahap ke-9, melakukan uji SEM untuk melihat distribusi partikel dari arang aktif tersebut. Tempurung kelapa mengandung senyawa selulosa yang merupakan polimer sederhana yang dapat membentuk ikatan kimia, memiliki permukaan rantai selulosa yang seragam, dan membentuk lapisan berpori. Material padatan berpori inilah yang mampu menyerap gas-gas yang terdapat pada asap rokok, diantaranya gas karbon monoksida. Proses pembuatan arang aktif dari kulit pisang. Tahap pertama, kulit pisang dipotong kecil-kecil dan dicuci dengan menggunakan aquades. Tahap kedua, memanaskan kulit pisang dengan oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 hari 1 malam untuk penghilangan kadar air. Tahap ketiga, memasukkan kulit pisang ke dalam tanur atau furnace pada suhu 500 derajat Celcius selama 60 menit untuk proses karbonisasi. Tahap keempat, abu kulit pisang dicuci dengan aquades, kemudian hasil pencucian disaring. Tahap kelima, serbuk arang dikeringkan di dalam oven suhu 110 derajat Celcius semalaman untuk proses aktivasi atau aktivasi fisika. Tahap keenam, selanjutnya arang aktif dimasukkan ke dalam desikator selama 30 menit untuk proses pendinginan. Tahap ketujuh, memasukkan arang aktif ke dalam mesin grinding mill type Retsch PM 400 untuk mendapatkan ukuran nanopartikel. Tahap ke-9, melakukan uji SEM untuk melihat distribusi partikel dari arang aktif tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adinata pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kulit pisang memiliki kandungan selulosa sebesar 14,4% dan 7,4%, lignin, dan senyawa organik yang berpotensi memberikan nilai kalor yang cukup baik. Kandungan selulosa pada kulit pisang yang cukup tinggi berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif. Ini adalah ester. Ester berfungsi untuk mendeteksi adanya asap atau polutan yang kemudian difilter dalam alat ini dengan menggunakan arang aktif nanopartikel. Arang aktif ini terbuat dari kulit pisang dan tempurung kelapa yang memiliki ukuran 1 nanometer. Arang aktif ini akan dimasukkan ke dalam kotak kecil yang kemudian dimasukkan ke dalam alat. Selanjutnya, alat ester dahulu dinyalakan. Kemudian, ketika ada asap yang masuk, asap akan dideteksi oleh sensor gas MQ7. Sensor gas kemudian mengirim sinyal informasi ke Arduino Uno, di mana Arduino Uno adalah otak dari alat ini. Arduino Uno terletak di bagian belakang kotak filter atau penyaringan dalam box. Terletak bersama dengan relay yang berfungsi untuk menyalakan atau mematikan dan satu lagi
sensor gas MQ7. Arduino Uno kemudian menyalakan LED merah, buzzer, dan LCD yang akan menampilkan kadar CO yang dimiliki oleh asap tadi, yaitu sebesar 100 ppm, yang artinya tidak baik untuk di lingkungan atau dihirup. Bersama dengan itu, Arduino menyalakan kipas. Kipas inilah yang akan menghisap asap. Asap selanjutnya akan difilter pada arang aktif yang sudah dimasukkan ke dalam kotak penyaringan. Setelah penyaringan, di ujung kotak filter tadi terdapat sensor gas MQ7 yang berperan mendeteksi asap dan kadarnya. Sensor gas kembali mengirim sinyal ke Arduino. Arduino mematikan LED merah dan buzzer, menyalakan LED hijau, serta pada LCD akan tampil kadar CO yaitu 25 ppm, di mana kadar asap ini sudah lebih rendah dari sebelumnya dan aman untuk lingkungan atau dihisap. Asap kemudian keluar dari dalam kotak filter pada lubang yang ada.